wasallam. Wa man yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Panas ramannya ini. Udah segan banget. Wa man yu'adzim sya'airallahi min taqwa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar tanda-tanda Allah, maka sesungguhnya ketahui kata Allah, itulah termasuk daripada hati-hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengagungkan Nabi, berarti kita mensyiarkan agama Allah. Kalau kita menghormati dengan perayaan Maulid, berarti kita menjunjung cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi. Sekedar informasi, saya buka pondok. Tapi pondok saya pada umumnya buat yatim dan piatu. Saya punya pondok di Pondok Raja, yatim piatu gratis. Sampai apa Ustaz tingkatannya? Sampai kuliah. Alhamdulillah 2 orang saat ini saya kuliahkan di Jakarta Global University. Yatim gratis, yatim piatu gratis. Du'afa kita lihat dulu nanti bagaimana du'afanya, gratis. Tapi pondok saya menghafal Quran. Minimal saya jamin anak yang keluar dari pondok yang saya bina minimal hafal 10 juz insyaallah. Saat ini saya punya santri 1 kelas 2 aliyah, alhamdulillah sudah hafal 13 juz. Karena setiap hari mereka menghafal Quran di pondok. Dan doain saya lagi buka juga gedung 2-nya di Kampung Serap dekat rumah saya. Itu insyaallah buat pondok tahfidz Quran juga. Saya buka nanti untuk umum, insyaallah saya jamin, karena insyaallah saya sendiri yang membinanya. Beberapa teman saya juga ahli Quran, insyaallah saya jamin minimal 10 juz sudah hafal 3 tahun di pondok saya. Jadi kedepannya kalau ada ibu yang mau mondokin silahkan. Bayar kasar ya bayar. Kalau ke pondok, kalau nggak yatim makannya dari mana? Tapi kalau yatim doa apa? Insyaallah semuanya gratis dari saya. Begitu. Jadi kembali lagi wahdan rahimakumullah. Hati-hati memilih guru bu. Hati-hati mondokin anak sekarang. Bisa pulang-pulang nggak sejalan dengan kita banyak seperti sekarang. Dikit-dikit bid'ah, nggak mau tahlilan, nggak mau ziarah kubur, nggak mau cium tangan guru dan orang tua. Padahal bu, Rasulullah mencontohkan ketika Mu'adz bin Jabal bertemu dengan Rasulullah, ketika itu dipegang tangannya oleh Rasulullah, dan ketika itu terlihat sangat kasar tangan Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Mu'adz, kenapa ini tanganmu? Kata Jabal, wahai Rasulullah, tangan saya ini karena banyak bengkaknya kerja membelah batu dan mencari kayu. Maka apa ketika itu Rasulullah? Langsung Rasulullah mencium tangan Mu'adz bin Jabal karena menghormati kerja keras Mu'adz bin Jabal. Artinya apa? Rasulullah pernah jantohin cium tangan sahabat. Rasulullah begitu mulia, mau memuliakan sahabatnya. Apalagi kita selaku anak kepada orang tua harusnya juga cium tangan. Masya Allah, orang tua udah ngelahirin, ngedidik bu ya, ngedidik bahkan membesarkan kita. Masa mau cium tangan aja nggak boleh? Musyrik dolalah finnar. Dari mana rukun hukumnya? Baca Yasin, bid'ah dolalah finnar. Baca Yasin di neraka tempatnya. Yang saya bingung Pak Bu, kita baca Quran masa jadi malah masuk neraka? Masuk logika nggak Bu? Nggak logika. Kita baca sholawat, baca Quran, kita zikir, masa malah jadi masuk neraka? Dari mana rumusnya? Nggak ada. Maka rumus terakhir adalah dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulad dalilu ala tahrimiha. Hukum sesuatu itu hukumnya boleh selama belum ada dalil yang mengharamkannya, maka tidak boleh kita katakan itu haram, dolalah, sesat, pindah, enggak boleh Pak Bu. Jadi hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di acara Maulid pada pagi hari siang hari ini menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kata ulama, tanda cinta itu ada 4. Yang pertama apa kata sebuah mahfuzat? Man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Orang yang cinta kepada sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut orang tersebut. Begitu. Benar nggak Bu? Jadi kalau kita mencintai Rasul, ngaku cinta sama Rasul, maka kita harus sering-sering baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Gerah banget Pak Haji. Gerah banget. Saya kira itu air buat saya. Ini saya kalau lagi disetrap ini gerah banget. Masya Allah. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tadi juga Pak Haji bilang Ustaz jangan lama-lama, 15 menit aja. Jam 11 katanya selesai. Kenapa? Iya. Udah pengen banget pulang rumahnya. Jam 11 lewat Bu. Insya Allah dikit lagi, sekitar 30 menit lagi deh ya. Insya Allah gak lama. Jadi kita buat meyakinkan. Saya hanya membantu meyakinkan di sini bahwasannya peringatan Maulid bukan sesuatu yang berdosa. Pembacaan sholawat bukan mengandung dosa. Pembacaan Yasin tidak ada dosanya. Berzikir di bulan tahlil dan sebagainya nggak ada dosa buat kita semua. Karena apa? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang baik merupakan sedekah. Salawat baik nggak? Masya Allah, kan Rasul jamin Bu, siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberi rahmat sebanyak 10 kali. Siapa yang salawat kepadaku 10 kali, Allah menurunkan rahmat kepadanya sebanyak 100 kali. Siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, Allah menurunkan rahmat kepadanya sebanyak 1000 kali. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat sebanyak 1000 kali, lam yamut hatta busyaralahu bil jannah. Dijamin kata Rasulullah, orang tersebut tidak akan mati kecuali sudah diberikan gambar gembira oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan dengan cinta kepada Nabi, bersalawat dan sebagainya. Aduh, telat bangkunya. Saya udah mau pingsan. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Masya Allah. Maksudnya. Ini anak murid saya dulu di Anizomiyah. Saya dulu ngajar di Anizomiyah kurang lebih 4 tahun. Nah, alhamdulillah masih ada murid saya di sini. Sampai mana tadi ya? Udah keburu capek ini. Ya, jadi Bu, saya hanya meyakinkan, menguatkan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Insya Allah semuanya berbuah amal soleh insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya. Kayak tadi kita berdiri Bu, saat itu dari mana sih contohnya kita berdiri, kita serahkan tadi kan? Ya Nabi, apa itu kan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saat itu dari mana sih ajarannya saat ketika kita tadi malam yang kita berdiri? Ada Bu sejarahnya. Maka diambillah kias oleh para ulama. Jadi Pak Bu, ketika Rasulullah duduk di kota Madinah beserta para sahabatnya, beserta kaum ketika itu suku bernama suku Aus. Suku Aus namanya suku apa Bu? Aus. Suku Aus. Nggak pada ngerti banyaknya dah. Aus ini Aus. Ada suku Aus lagi duduk sama Rasulullah. Ketika itu pimpinan suku Aus yang bernama Sa'ad bin Mu'ad lewat. Ini suku Aus yang sedang duduk sama Rasulullah, duduk aja Bu begini, nggak bangun. Apa kata Rasulullah? Hei, ya kaum Aus, qumu ila sayyidikum. Wahai orang-orang suku Aus, berdiri, hormati itu pimpinanmu. Itu awal dasarnya ketika kita menghormati lagi berdiri. Kenapa? Rasul sendiri yang menyuruh menghormati orang-orang yang mulia yang menjadi pimpinan di tengah-tengah masyarakat. Maka ulama ngambil kias. Rasul aja nyuruh diri untuk menghormati pimpinan kaum Aus oleh orang-orang pengikutnya, apalagi kita berdiri untuk menghormati baginda Rasul sallallahu alaihi. Jadi ada dalilnya, ada dasarnya, enggak sembarangan ulama bikin ibadah seperti ini. Yang semua itu kita yakin kalau kita ikuti ulama-ulama kita, insya Allah kita selamat di dunia wal akhirah. Maka mudah-mudahan sekali lagi berkumpulnya kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Mudah-mudahan juga kelak Allah kumpulkan kita beserta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin tidak panjang yang sampaikan, memang begitu settingannya kata Pak Haji. Ustaz ini terakhir aja. Ustaz 10 menit aja katanya. Langsung doa, langsung makan katanya. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan selagi satu harapan kita yang kita berikan, yang kita lakukan pada pagi hari ini, niat kita tulus ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang tua saya, saudara saya, orang tua kita juga semua, Pak Haji Sanimat. Mudah-mudahan dengan wasilah beliau saya bisa hadir ke sini. Beliau diberikan sehat panjang umur, dijadikan orang tua yang istiqomah. Mudah-mudahan terus memiliki sifat-sifat yang baik luar biasa. Masya Allah Bu, baru saya kenal lewat media sosial. Beliau udah ngirim pasir, emang ngirim besi. Bukan saya mau ngomongin kebaikan dia, emang buktinya. Saya belum pernah ketemu. Berlewat WA ngeliat satu saya lagi bangun pondok pesantren di Serap. Ustaz, saya minta alamatnya, saya mau ngirim pasir sama besi. Masya Allah, langsung dikirim sama beliau. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh teladan buat kita semua. Karena yang demikian kata Rasulullah, Bu, Pak, harta itu kata Rasul cuma 3. Harta seenak apapun yang kita makan, semahal apapun yang kita makan, maka kata Rasulullah keluarnya cuma menjadi kotoran. Bener nggak? Makan di KFC yang paling enak ratusan ribu, tetap keluarnya sama nggak? Nggak mungkin keluar ayam. Sama keluarnya. Tapi kata Rasulullah yang kedua, harta yang kau belanjakan buat duniamu semua akan rusak. Beli mobil baru lama-lama akan rusak. Beli motor baru lama-lama juga akan. Beli rumah baru lama-lama itu rumah juga rusak. Tapi kata Rasulullah, fatasaddaq fa'abqaita, yang engkau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi, kata Rasulullah SAW. Maka orang pandai itu bukan mengejar dunia, tapi dunia dijadikan sebagai wasilah, jembatan untuk mengejar kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keluasan rezeki, juga bisa melakukan amalan-amalan kebaikan sehingga mendapatkan kebaikan dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير إنك على كل شيء قدير. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. وقد يرجى لجرح الشيء برء ولا برء لما جرح اللسان. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan lukai hati hendak kemana obat dicari. Maka al-fakir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Biridul inayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.